Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih. Perubahan yang terjadi serba cepat dan menuntut kita untuk bisa mengikuti irama ini dengan baik. Terutama pada alur informasi yang kita dapatkan begitu banyak sumbernya, apakah itu dari televisi, dari jejaring sosial yang banyak sekali berupa media-media sosial yang berseliweran. Tentu saja untuk informasi-informasi yang positif sangat membantu kita di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam menambah pengetahuan kita. Akan tetapi di antara informasi-informasi yang tersebar, ada juga informasi-informasi yang menyesatkan, berupa berita-berita hoax yang kebenarannya sangat diragukan. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, yang terbaik dari kita adalah agar kita senantiasa hati-hati ya ketika menerima sebuah berita, maka kita harus pertimbangkan, paling tidak kita menelusuri kesahihan berita yang kita peroleh. Jangan sampai kita menjadi bahagian yang menyebarkan berita bohong karena ketidaktahuan kita atau karena kekurang hati-hatian kita. Ada peribahasa saring sebelum sharing. Saya kira ini menjadi kunci utama agar kemudian kita tidak menjadi bagian dari mata rantai penyebaran hoax. Di dalam hal ini sesungguhnya berita-berita bohong pun pernah tersebar atau pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quranul Karim juga, yakni di dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dari penyiaran berita bohong, maka bagi mereka ada azab yang besar. Peristiwa ini atau ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baru saja pulang dari menumpas gerakan Bani Mustalik yang akan atau yang berkhianat terhadap Islam. Nah, pada saat itu kebetulan yang mulia istri daripada Hadrat Rasulullah SAW, Siti Aisyah, ikut serta di dalam gerakan ini. Dan ketika di dalam perjalanan pulang, Hadrat Aisyah pada saat itu beliau buang hajat begitu ya. Dan tanpa disadari oleh pasukan Islam yang ada pada saat itu, ternyata Hadrat Aisyah tertinggal. Dan para sahabat yang mengendalikan unta yang ditunggangi oleh Hadrat Aisyah tidak menyadari, jadi mereka langsung pergi karena ternyata unta yang menjadi tunggangan Hadrat Aisyah itu ada kanopinya. Karena ringannya tubuh daripada Hadrat Aisyah pada saat itu, sehingga para sahabat mengira bahwa Hadrat Aisyah berada di dalam kanopi dari unta yang beliau tunggangi. Nah, padahal Hadrat Aisyah pada saat itu tertinggal dari pasukan ini. Nah, ketika hal itu kemudian menimpakan kesedihan yang sangat mendalam setelah Hadrat Aisyah tahu bahwa pasukan Hadrat Rasulullah SAW telah pulang ke Madinah. Dan pada saat itu beliau menangis, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata ada Safwan ya yang tertinggal juga di belakang dan mengenali bahwa yang menangis itu Hadrat Aisyah. Jadi walaupun bercadar
ternyata Hadrat Safwan ini mengenali Hadrat Aisyah. Nah, kemudian Hadrat Safwan menaikkan Hadrat Aisyah ke atas unta beliau, dan beliau sendiri berjalan di belakang menuju Madinah, ya, menyusul pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rupanya orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul, ya, memanfaatkan situasi itu, ya, kemudian menyebarkan fitnah ini dan itu, ya, terhadap Safwan dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beberapa sahabat Islam, ya, orang-orang Islam pada saat itu juga ada yang terpengaruh. Padahal seperti saya kisahkan tadi, ya, Hadrat Safwan itu rela, ya, berjalan di belakang, tidak menaiki unta, karena unta yang beliau miliki dipakai tunggangannya Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, atas hal itulah kemudian ayat ini turun kepada Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa barang siapa yang di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dari penyiaran berita bohong, maka bagi mereka ada azab yang besar juga. Nah, jadi sebetulnya Islam telah memperingatkan kepada kita dari peristiwa ini bahwa jangan mudah, ya, kita menyebarkan berita-berita bohong seperti yang terjadi kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di era yang serba cepat saat ini kita dituntut untuk lebih hati-hati lagi. Tidak sebaiknya memang kita tidak menyebarkan berita-berita yang kesahihannya kita ragukan, gitu ya. Jadi kalau memang berita itu betul-betul faktanya benar atau kenyataannya memang seperti itu, ya bisalah kita kemudian menyebarkannya. Tetapi kalau berita-berita yang diragukan, sekalipun redaksinya misalnya Profesor Anu kan bisa saja redaksi itu dibuat, akan tetapi ketika kevalidan dari berita itu kita sanksikan, maka sebaiknya kita menunda untuk menyebarkan berita bohong semacam itu, karena ingat ada azab yang besar kalau kita menyebarkan berita bohong. Mudah-mudahan hal ini bisa menyaring kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.